Selamat pagi. Part kedua ini, David 84 Channel akan membahas contoh soal pretest PPG Guru Agama Kristen. Masih kompetensi pedagogik, soal nomor 21 sampai 45, seleksi akademik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi Bapak Ibu yang baru melihat channel ini, Bapak Ibu bisa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal nomor 21. Konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat merupakan konsep A. Inquiry, B. Contextual Teaching Learning, C. Discovery Learning, D. Project-Based Learning. Jawaban yang benar B. Contextual Teaching Learning. Soal nomor 22. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu dalam kurung benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri, merupakan konsep belajar A. Problem-based learning, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Contextual teaching learning. Jawaban yang benar C. Inquiry. Soal nomor 23. Dalam pendekatan kontekstual ada beberapa komponen yang harus ditempuh antara lain, kecuali A. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, B. Mencapai standar yang tinggi, C. Menggunakan penilaian otentik, D. Menggunakan penilaian subjektif. Jawaban yang benar D. Menggunakan penilaian subjektif. Soal nomor 24. Pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Pembelajaran inquiry mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini, kecuali A. Berorientasi pada pengembangan intelektual, B. Prinsip interaksi, C. Prinsip keterbukaan, D. Prinsip mediasi. Jawaban yang benar D. Prinsip mediasi. Soal nomor 25. Manakah di bawah ini yang bukan tahapan proses pembelajaran inquiry? A. Merumuskan masalah, B. Mengembangkan hipotesis, C. Menguji jawaban tentatif, D. Mengamati. Jawaban yang benar D. Mengamati. Soal nomor 26. TPACK baik sebagai teknologi informasi dalam bentuk unit pembelajaran di kelas maupun TPACK dalam bentuk teknologi data dalam bentuk kelembagaan dapat menjadi alternatif paling depan dalam memadukan pendidikan nyata dengan pendidikan virtual di era digital. Apakah yang dimaksud dengan singkatan TPACK? A. Theoretis, Partial, and Content Knowledge, B. Theoretis, Pedagogical, and Content Knowledge, C. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, D. Teknik, Pedagogical, and Content Knowledge. Jawaban yang benar C. Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Soal nomor 27. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Pengertian belajar di atas merupakan teori A. Teori konstruktivisme, B. Teori behavioristik, C. Teori kognitif, D. Teori humanistik. Jawaban yang benar
B. Teori behavioristik. Soal nomor 28. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Penjelasan di atas merupakan teori belajar. A. Teori humanistik. B. Teori konstruktivisme. C. Teori kognitif. D. Teori behavioristik. Jawaban yang benar C. Teori kognitif. Soal nomor 29. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh peserta didik, di mana ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Penjelasan di atas merupakan gambaran mengenai teori A. Teori konstruktivisme. B. Teori behavioristik. C. Teori kognitif. D. Teori humanistik. Jawaban yang benar A. Teori konstruktivisme. Soal nomor 30. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Penjelasan tersebut merupakan gambaran dari teori A. Teori kognitif. B. Teori humanistik. C. Teori konstruktivisme. D. Teori behavioristik. Jawaban yang benar B. Teori humanistik. Soal nomor 31. Suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item dalam kurung butir dalam instrumen disebut dengan A. Pensekoran. B. Skor. C. Mengukur. D. Penilaian. Jawaban yang benar A. Pensekoran. Soal nomor 32. Proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu disebut dengan A. Mengukur. B. Skor. C. Penilaian. D. Pensekoran. Jawaban yang benar C. Penilaian. Soal nomor 33. Suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan merupakan pengertian dari A. Penilaian. B. Refleksi. C. Evaluasi. D. Mengukur. Jawaban yang benar C. Evaluasi. Soal nomor 34. Suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan yang berakhir dengan pengambilan keputusan merupakan pengertian dari A. Proses pembelajaran. B. Evaluasi pembelajaran. C. Refleksi pembelajaran. D. Tahapan pembelajaran. Jawaban yang benar B. Evaluasi pembelajaran. Soal nomor 35. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik adalah salah satu tujuan dilakukannya A. Rapat Dewan Guru. B. Rapat komite sekolah. C. Refleksi. D. Evaluasi. Jawaban yang benar D. Evaluasi. Soal nomor 36. Dilihat dari kegiatan penilaian pembelajaran dapat merujuk pada dua macam acuan. Adapun acuan penilaian dimaksud yaitu penilaian acuan norma dan penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian objektif. C. Penilaian proses. D. Penilaian instrumen. Jawaban yang benar A. Penilaian acuan patokan. Soal nomor 37. Alat ukur yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu
dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Penjelasan di atas merupakan pengertian dari A. Soal, B. Uraian, C. Instrumen, D. Tes. Jawaban yang benar D. Tes. Soal nomor 38. Pak David hendak mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi, communication skill, yang digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Pak David dapat melakukan penilaian dalam bentuk A. Tes tertulis, B. Soal menjodohkan, C. Soal pilihan ganda, D. Tes lisan. Jawaban yang benar D. Tes lisan. Soal nomor 39. Setelah peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran, Ibu Rina ingin mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didiknya dengan bentuk penilaian sumatif seperti ulangan akhir semester. Pendekatan penilaian yang dilakukan oleh Ibu Rina merupakan pendekatan A. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, B. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, C. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, D. Assessment, penilaian. Jawaban yang benar C. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Soal nomor 40. Pak David melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar, sehingga Pak David dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Pendekatan penilaian yang dilakukan oleh Pak David merupakan pendekatan A. Assessment, penilaian, B. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, C. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, D. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran. Jawaban yang benar B. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Soal nomor 41. Pak Markus hendak melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Sebagai contoh, penilaian terhadap dirinya sendiri, self-assessment, dan penilaian antar teman. Pendekatan penilaian yang dilakukan oleh Pak Markus merupakan pendekatan A. Assessment of learning, penilaian akhir pembelajaran, B. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, C. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran, D. Assessment, penilaian. Jawaban yang benar C. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Soal nomor 42. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya merupakan pengertian dari A. Penilaian subjektif, B. Penilaian autentik, C. Observasi, D. Evaluasi. Jawaban yang benar B. Penilaian autentik. Soal nomor 43. Teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati, merupakan teknik A. Evaluasi, B. Observasi, C. Penilaian diri, D. Penilaian antar teman. Jawaban yang benar B. Observasi. Soal nomor 44. Catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku merupakan A. Wawancara, B. Observasi, C. Jurnal, D. Buku harian. Jawaban yang benar C. Jurnal. Soal nomor 45.
Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi merupakan teknik A. Penilaian antar teman, B. Penilaian diri, C. Observasi, D. Introspeksi. Jawaban yang benar B. Penilaian diri. Terima kasih sudah menonton part kedua ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Part yang ketiga akan dibahas pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.